1. Kami dari kelompok 3 kelas 95 akan mempersembahkan video materi tentang Sunan Bonang. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Gilang Sakti Prasetya. Nama saya Bayu Saputra. Saya Arif Azik. Nama saya Firzana Abira. Satu orang anggota kami, Renggina Enggar Pertiwi, tidak bisa mengikuti pembukaan video ini. Dikarenakan sakit, tapi dia akan tetapi membawa materi Sunan Bonang ini. Selamat menonton. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo, kelompok 9 wali yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Asal usul latar belakang Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 di daerah Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan cucunya dari Maulana Malik Ibrahim. Dua tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ibunya bernama Dewi Condrowati, putra dari Raja Majapahit, sehingga Sunan Bonang memiliki darah bangsawan sekaligus ulama besar. Sebagai putra seorang ulama terkenal, sejak kecil Sunan Bonang sudah memperoleh pendidikan Islam yang kuat. Ia di pesantren Ampel Denta milik ayahnya. Kemudian melanjutkan pendidiknya ke Mekah untuk memperdalamkan ilmu fikih, tasawuf, dan tafsir. Pengaruh dan pendidikan ini membentuknya menjadi seorang tokoh spiritual dan intelektual Islam yang penting. Metode dakwah, kesenian dan budaya lokal. Salah satu keistimewaan Sunan Bonang adalah kemampuannya memadukan dakwah Islam dengan kesenian Jawa. Ia menggunakan alat musik gamelan, tembang, dan wayang kulit untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Ia menciptakan tembang-tembang suluk seperti Tombo Ati yang sering dikaitkan dengannya, yang mengandung pesan spiritual dan ajaran moral. Melalui pendekatan kultural, ia tidak langsung menghapus tradisi lama, tapi menyisipkan nilai Islam ke dalamnya, seperti mengganti cerita wayang yang semula Hindu dengan pesan-pesan tauhid dan keadilan. Peran dan pemikiran Sunan Bonang dikenal sebagai seorang sufi dan cendekiawan. Ia menekankan pentingnya 1. Tasawuf dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. 2. Akhlak mulia dan pembersihan hati sebagai inti dari keislaman. 3. Ilmu batin spiritual yang diselaraskan dengan ilmu lahir syariat. Ia juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, etika sosial, serta pengendalian nafsu dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam berdakwah. Ajarannya banyak dituangkan dalam bentuk suluk semacam puisi-puisi spiritual atau falsafah hidup yang menjadi warisan penting dalam tradisi dalam Islam Jawa. 5. Karya dan warisan. Sunan Bonang dikenal sebagai penyair dan pencipta karya spiritual. Beberapa warisannya antara lain: 1. Suluk Sunan Bonang, sebuah karya sastra spiritual dalam bahasa Jawa dan Arapegan yang berisi ajaran tasawuf dan filsafat hidup. 2. Tembang-tembang dakwah yang masih dilantunkan hingga sekarang seperti Tombo Ati. 3. Modifikasi alat musik gamelan yang digunakan dalam dakwah. Ia juga meninggalkan tradisi pesantren serta sistem pendidikan Islam yang menggabungkan aspek fikih, tasawuf, dan seni, yang masih diteruskan di berbagai pesantren tradisional hingga kini. Sunan Bonang wafat pada sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Makamnya menjadi salah satu tempat ziarah penting di Indonesia, dikunjungi ribuan peziarah setiap tahun. Warisan Sunan Bonang sangat luas, mulai dari pengaruh budaya Islam Jawa seperti dalam seni pertunjukan sastra,
dan tembang-tembang religi. Pola dakwah yang ramah budaya masih digunakan oleh banyak dai di Indonesia. Peran dalam jaringan Wali Songo sebagai tokoh strategis yang membentuk model dakwah harmonis antara Islam dan budaya lokal. Kesimpulan, Sunan Bonang adalah tokoh Wali Songo yang tidak hanya menyebarkan Islam secara luas, tetapi juga membangun jembatan antara agama dan budaya Jawa. Ia adalah pendidik, seniman, sufi, dan pemikir Islam yang ajaran serta metodenya masih relevan hingga kini. Pendidikan Sunan Bonang berdakwah di wilayah Tuban, Lasem, Gresik, dan sekitarnya yang pada waktu itu masih dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu, Buddha, dan Kejawen. Tuban menjadi pusat aktivitas dakwahnya. Ia mendirikan pesantren, masjid, dan menjadi pembina para santri dan pendakwah muda. Ia juga berperan dalam menyiapkan para murid untuk menjadi penyebar Islam ke seluruh Jawa. Salah satu murid terkenalnya adalah Sunan Kalijaga yang kelak menjadi wali besar pula. Sunan Bonang juga berperan dalam penguatan struktur dakwah Wali Songo serta menjalin hubungan erat dengan para wali lainnya.